Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri, Venaska Putriani, dan teman saya, Anissa Ramadhani. Di sini kami dari Pendidikan Fisika 2019 Universitas Sriwijaya, kelas Indralaya, dengan dosen pengampu, Hafiz Fatur Rahman SPD MSI PhD, dan Dr. Leni Marlina MSI. Di sini kami akan mempresentasikan yang pertama silabus, kemudian RPP, dan bahan ajar kami dengan judul Teknologi Digital Fisika SMA kelas 12. Yang pertama yaitu silabus. Pada silabus bisa kita lihat pada kompetensi inti pertama, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Pada kompetensi inti kedua, yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Pada kompetensi inti ketiga yaitu pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humonaria dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Pada kompetensi inti keempat, yaitu keterampilan, berupa mengolah, mengenalar, menyaji, dan menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, serta bertindak efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Ramadhani. Adapun kompetensi dasar 3.9 memahami konsep penyimpanan dan transmisi data dalam bentuk analog dan data dan digital serta penerapannya dalam teknologi, informasi dan komunikasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator pembelajaran yang diharapkan 3.1.1 menganalisis konsep teknologi digital, 3.9.2 menganalisis konsep penyimpanan data, 3.9.3 menganalisis transmisi data dalam bentuk analog dan digital, 3.9.4 mengidentifikasi prinsip kerja sistem digital misalnya telepon seluler, CD, USB, flash disk, hard disk. Adapun kompetensi dasar untuk keterampilan 4.9 menyajikan karya hasil penelusuran informasi tentang transmisi dan penyimpanan data dalam bentuk analog dan digital serta penerapannya dalam teknologi informasi dan komunikasi misalnya poster banner. Adapun indikator pembelajaran atau IPK 4.9.1 menyajikan aplikasi teknologi digital dalam informasi dan komunikasi di dunia nyata. 4.9.2 mendeskripsikan dan melakukan konferensi pengkodean biner. Adapun materi pokok teknologi digital meliputi penyimpanan data, transmisi data, aplikasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Fakta teknologi digital telepon seluler, CD, USB, flash disk, hard disk. Konsepnya, teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Prinsip media yang tidak dituntun, unguided media, menyediakan suatu device untuk mentransmisi gelombang elektromagnetik, tetapi tanpa menuntunnya. Contoh penyebaran melalui udara, hampa udara, dan air laut. Wireless atau Wi-Fi adalah media transmisi unguided
Media ini hanya bisa mentransmisikan data dan tidak dijadikan untuk pemandu. Transmisi data yang terdapat pada jaringan ini biasanya dilakukan dengan selanjutnya prosedur. Transmisi data merupakan proses pengiriman data dari sumber data ke penerima data melalui media pengiriman tertentu. Adapun kegiatan pembelajaran menggali informasi dari berbagai sumber tentang teknologi digital dan aplikasinya dalam kehidupan manusia, mendiskusikan tentang konsep teknologi digital transmisi, penyimpanan data secara digital, dan prinsip kerja sistem digital. Misalnya telepon seluler, CD, USB, flash disk, hard disk. Mempresentasikan prinsip penyimpanan data dan transmisi data, melakukan konversi pengkodean binar. Adapun alokasi waktu pembelajaran 12 jam pertemuan, 3 kali 4 jam pertemuan. Penilaian berupa uraian, uji kinerja, LKS, presentasi. Sumber belajar yang bisa digunakan siswa, buku pegangan siswa fisika SMA kelas 12, buku pegangan guru fisika kelas 12, modul atau bahan ajar, internet, sumber lain yang relevan. Itulah silabus dari materi kami, kemudian akan dilanjutkan ke RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Anissa. Baiklah, inilah RPP untuk SMA mata pelajaran fisika semester genap kelas 12 dengan materi pokok teknologi digital tahun pelajaran 2020-2021 dengan 12 jam pertemuan 12 jam pembelajaran dengan 3 pertemuan. Kompetensi inti telah dipaparkan pada silabus. Kompetensi dasar dan IPK telah dipaparkan pada silabus. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning dan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep teknologi digital, memahami konsep penyimpanan data, mengidentifikasi transmisi data dalam bentuk analog dan digital, serta mampu mendeskripsikan prinsip penyimpanan data dan transmisi data, mendeskripsikan dan melakukan konferensi pengkodean binar dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif atau berpikir kritis dan proaktif, kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik. Materi pembelajaran telah dipaparkan pada silabus. Metode pembelajaran dengan menggunakan pendekatan scientific learning, model pembelajaran discovery learning, atau pembelajaran dengan penemuan, metode ATM amati tiru modifikasi, ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan. Adapun media alat dan bahan pembelajaran, 1 media LCD proyektor, 2 laptop atau komputer, 3 bahan tayang atau slide PowerPoint bisa digunakan, whiteboard, spidol, penggaris. Untuk sumber belajar, buku teks siswa, buku pegangan guru, modul atau bahan ajar, internet, sumber lain yang relevan. Adapun pembelajaran dilakukan dalam 3 kali pertemuan. Pertemuan ke-1 4 kali 45 menit. Dimulai oleh kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu 15 menit. Guru melakukan orientasi, yaitu dengan melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, apersepsi mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema kegiatan sebelumnya.
mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitan dengan pelajaran yang dilakukan dan menggunakan konsep gelombang elektromagnetik yang telah dipelajari. Selanjutnya, guru melakukan motivasi dengan memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. Apabila materi tema proyek ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian teknologi digital, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung, dan juga mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, guru melakukan pemberian acuan, yakni memberitahu materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu, memberitahu tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung, pembagian kelompok belajar, menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan inti selama 150 menit diawali oleh orientasi peserta didik kepada masalah. Dengan mengamati, peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik pengertian teknologi digital dengan cara mengamati, membaca, mendengar, menyimak. Semua hal tersebut dilakukan untuk melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. Selanjutnya, mengorganisasikan peserta didik dengan cara menanya. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar atau contoh yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Selanjutnya, membimbing penyelidikan individu dan kelompok dengan diawali kegiatan mengumpulkan informasi. Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasikan melalui kegiatan membaca sumber lain selain buku teks, mengumpulkan informasi melalui diskusi kelompok, aktivitas, saling tukar informasi tentang pengertian teknologi digital antar peserta didik atau antar kelompok. Selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya dengan cara mengkomunikasikan. Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan, menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan. Juga mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya. Jadi ada kegiatan saling tanya jawab oleh peserta didik atau saling berdiskusi. Selanjutnya, kegiatan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Mengasosiasikan, peserta didik menganalisa masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru terkait pembelajaran tentang mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan atau pertemuan sebelumnya, maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. Peserta didik juga bisa mengerjakan beberapa soal mengenai pengertian teknologi digital. Selanjutnya, menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan pengertian teknologi digital. Untuk kegiatan penutup pada pertemuan yang pertama dilakukan selama 15 menit.
Peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, menjawab pertanyaan secara tertulis yang diberikan guru, dan dikumpul dalam waktu 5 menit sebagai berikut. Apa itu teknologi digital? Sebutkan perbedaan teknologi analog dengan teknologi digital. Guru memberikan penilaian terhadap pertanyaan yang diberikan, memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik, meminta peserta didik mempelajari penyimpanan data untuk pertemuan selanjutnya, dan menutup pembelajaran dan mengucapkan salam. Selanjutnya pertemuan kedua, 4 kali 45 menit. Kegiatan pendahuluan dilakukan selama 15 menit. Sama seperti pertemuan sebelumnya, cuman pada pertemuan kedua, topik yang ditekankan adalah penyimpanan data. Guru melakukan orientasi, persepsi, motivasi, pemberian acuan. Untuk kegiatan inti dilakukan selama 150 menit. Orientasi peserta didik kepada masalah dengan mengamati. Pada guru memberikan contoh dalam melihat ini, menayangkan gambar foto atau tabel berikut. Peserta didik diharapkan melihat ini, mengamati, lembar kerja, pemberian contoh-contoh materi atau soal yang untuk dapat dikembangkan peserta didik dari media interaktif dan sebagainya yang berhubungan dengan penyimpanan data. Selanjutnya, diminta juga untuk mencari macam-macam penyimpanan data. Selanjutnya, bisa dilakukan dengan kegiatan membaca, mendengar, menyimak. Untuk melatih kesungguhan ketelitian dalam mencari informasi. Selanjutnya, mengorganisasikan peserta didik dengan menanya. Selanjutnya, membimbing penyelidikan individu dan kelompok dengan cara mengumpulkan informasi. Dapat dilihat di sini. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya dengan cara mengkomunikasikan, terlampir. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dengan cara mengasosiasikan, terlampir seperti ini. Selanjutnya, kegiatan penutup selama 15 menit. Hampir sama seperti pertemuan pertama, tapi dalam guru meminta peserta didik untuk mempelajari materi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu transmisi data dan aplikasi teknologi digital. Selanjutnya pada pertemuan ketiga, 4 kali 45 menit, kegiatan pendahuluan sama dengan alokasi 15 menit. Guru melakukan orientasi, persepsi, motivasi, pemberian acuan, dan dilanjutkan dengan kegiatan inti selama 150 menit. Orientasi peserta didik pada masalah dengan mengamati. Mengamati bisa melalui berbagai cara, dengan cara mengamati lembar kerja, pemberian contoh-contoh materi atau soal, membaca, mendengar, menyimak, untuk melatih kesungguhan ketelitian mencari informasi. Selanjutnya, mengorganisasikan peserta didik dengan cara menanya, menugaskan, membimbing penyelidikan individu dan kelompok dengan cara mengumpulkan informasi. Selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya dengan cara mengomunikasikan. Selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya dengan cara mengkomunikasikan melalui presentasi.
menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dengan cara mengasosiasikan. Selanjutnya kegiatan penutup selama 15 menit. Hampir sama seperti pertemuan pertama dan kedua yang dilakukan peserta didik dan guru. Pada peserta didik, pada bagian awal ditugaskan untuk mengkonversi bilangan linear yang diberikan pada awal pertemuan, jadi dikumpulkan pada akhir pertemuan. Selanjutnya untuk penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan, teknik penilaian, penilaian kompetensi pengetahuan, tes tertulis dengan uraian, tes lisan. Penilaian kompetensi keterampilan, proyek pengamatan wawancara, portofolio atau unjuk kerja, instrumen penilaian terlampir, pembelajaran remedial dan pengayaan. Remedial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun kepada peserta didik yang sudah melampaui KKM. Remedial terdiri atas dua bagian, remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai kompetensi dasar. Remedial juga bisa diberikan oleh guru memberikan semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM. Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran. Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan sesuai kesepakatan dengan peserta didik. Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih luas, misalnya transmisi data pada telepon. Berikut ini lampiran untuk penilaian sikap, penilaian diri, penilaian keterampilan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Itu tadi adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dari materi kami. Kemudian kami akan menunjukkan bahan ajar kami. Namun bahan ajar ini akan kami presentasikan melalui PPT. Bisa dilihat bahan ajar kami. Inilah bahan ajar kami dengan tema teknologi digital, pelajaran fisika SMA kelas 12. Kemudian akan kami presentasikan melalui PPT-nya. Terdapat latihan soal juga pada bahan ajar ini. Pada bahan ajar akan kami presentasikan melalui PPT, yaitu dengan judul Teknologi Digital Fisika SMA kelas 12. Next. Pada kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi next. Tujuan pembelajaran juga sudah. Kemudian next. Peta konsep. Di sini peta konsepnya bisa kita lihat. Kemudian pada pengertian teknologi digital dan analog, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dalam pengertian lain, teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. Digital di sini adalah suatu sistem digital yang merupakan bentuk perkembangan dari sistem analog. Sebuah sistem digital menggunakan urutan angka untuk mewakili informasi dan tidak seperti sinyal analog. Sinyal digital bersifat non-continuous. Teknologi digital adalah teknologi yang dilihat dari pengoperasiannya tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia, tetapi lebih cenderung pada sistem pengoperasian yang serba otomatis dan canggih dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer.
Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem menghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris. Selanjutnya, terdapat contoh-contoh teknologi yang melakukan transisi dari analog ke digital. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya, perbedaan teknologi digital dan analog. Selanjutnya, transmisi data. Transmisi data menurut KBBI adalah pengiriman atau penerusan pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang atau benda lain. Selanjutnya, pada transmisi data ini terdapat media transmisi data, jalur transmisi data, konfigurasi jalur transmisi data, kemudian arah kanal transmisi, mode transmisi, kapasitas channel transmisi, dan pada penyimpanan data, perangkat penyimpanan data atau disebut juga sebagai digital strong pada mulanya tidak sepraktis pada zaman sekarang. Jika sekarang, perangkat penyimpanan data sudah menggunakan teknologi SSD atau cloud, namun pada tahun 1800-an hanya menggunakan punch card sebagai pengganti memori card komputer. Selanjutnya, tipe dari teknologi memori yaitu ada RAM atau Random Access Memory, kemudian ada ROM, Read Only Memory, ada CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor, kemudian ada Flash Memory. Selanjutnya, di sini ada beberapa contoh perangkat media penyimpanan data. Yang pertama ada hard disk, kemudian yang kedua ada flash disk, yang ketiga ada floppy disk, yang keempat ada CD atau compact disk, yang kelima ada DVD. Berikut ini adalah contoh gambar-gambar dari beberapa media penyimpanan data. Selanjutnya yaitu metode transmisi. Pada metode transmisi ini, transmisi analog dan transmisi digital mempunyai metode yang berbeda. Kemudian, manfaat teknologi digital. Ada beberapa kelebihan dalam penggunaan teknologi digital. Yang pertama yaitu keutahan data pada saat proses transmisi, kemudian sinyal digital akan mengalami regenerasi, atau sinyal-sinyal rusak akan digantikan oleh sinyal baru, kemudian sistem komunikasi yang fleksibel, dan efisiensi biaya. Itulah bahan ajar dalam bentuk PPT yang setelah kami presentasikan. Dan demikianlah presentasi dari kelompok kami. Di sini kami telah presentasikan silabus, RPP, dan juga bahan ajar kami. Kami minta maaf apabila ada salah. Kepada Allah kami mohon maaf kurangnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.